Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Novia Muyasara, NIM 181040863 dari Prodi PGMI kelas B semester 6. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis komunikasi verbal dan non-verbal dalam pembelajaran di MIN 1 Bantul, Yogyakarta. Telah banyak penjelasan mengenai definisi komunikasi yang telah dipaparkan oleh para ahli. Stephen Littlejohn mengatakan bahwa communication is difficult to define. The word is abstract and like most terms possess numerous meaning, yang artinya komunikasi sulit didefinisikan. Kata komunikasi bersifat abstrak, seperti kebanyakan istilah yang memiliki banyak arti. Menurut Harold D. Laswell, komunikasi yaitu who say what in which channel to whom with what effect, yang artinya komunikasi merupakan siapa, berkata apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan bagaimana efeknya. Sedangkan Taylor dan kawan-kawan berpendapat bahwa komunikasi merupakan proses pertukaran informasi atau proses yang menimbulkan dan meneruskan makna atau arti. Ditinjau dari jumlah orangnya, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Sedangkan yang kedua, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Yang selanjutnya yaitu komunikasi verbal. Aktivitas manusia di dalam berkomunikasi yang paling mudah dikenali adalah berkomunikasi melalui kata-kata atau komunikasi verbal. Dalam konteks pembelajaran pun, komunikasi verbal ini cukup sering atau dominan dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik. Komunikasi verbal atau verbal communication terdiri dari dua, yaitu komunikasi lisan atau oral communication. Komunikasi yang dilakukan dengan pengucapan kata-kata lewat mulut yang dikeluarkan oleh komunikator. Komunikasi lisan dapat juga diartikan sebagai proses di mana seseorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan yang kedua, komunikasi tulisan atau written communication, yaitu penyampaian kata-kata pesan yang disampaikan melalui tulisan. Komunikasi tulisan juga memiliki peran dan fungsi yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan komunikasi lisan. Dalam komunikasi lisan harus memperhatikan kaidah bahasa yang digunakan. Yang selanjutnya, komunikasi nonverbal. Larry Semovar dan Richard Porter dalam Mulyana berpendapat bahwa komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Komunikasi nonverbal berfungsi untuk memberikan penekanan, pengulangan, melengkapi, bahkan bisa saja menggantikan komunikasi verbal. Berbeda dengan komunikasi verbal yang menggunakan kata-kata, komunikasi nonverbal ini menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, vokal selain kata-kata, kontak mata, ekspresi wajah atau muka, kedekatan dan sentuhan. Banyak pesan dan informasi yang dapat disampaikan dengan komunikasi nonverbal, yaitu cara duduk, cara berjalan, cara berpakaian, dan sebagainya, merupakan bagian dari komunikasi nonverbal yang perlu diperhatikan. Adapun fungsi komunikasi nonverbal, yang pertama, komunikasi nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal, misalnya saat mengatakan iya disertai dengan anggukan kepala, atau saat mengatakan tidak diikuti dengan menggelengkan kepala. Dan yang kedua, memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal, contohnya saat menyatakan selamat jalan lalu juga melambaikan tangan. Dadah. Yang ketiga, menggantikan perilaku verbal, contohnya saat kita di lampu merah menggoyangkan tangan dengan telapak tangan mengarah ke depan.
sebagai tanda kepada pengamen. Dan yang keempat, meregulasi perilaku verbal. Contohnya, ketika seorang guru memandang kepada siswa yang sedang berbicara saat gurunya menerangkan pelajaran, lalu siswa itu berhenti tidak berbicara, sehingga kembali fokus mendengarkan guru. Selanjutnya, hasil observasi yang telah dilakukan. Yang pertama, di dalam website Min1 Bantul terdapat pengumuman PMM 2021 Min1 Bantul. Di dalam pengumuman tersebut harus memperhatikan kaidah bahasa yang akan digunakan dengan tujuan para orang tua wali murid dapat menerima pengumuman tersebut dengan baik dan dapat memahaminya. Dalam artian, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi secara verbal dengan tulisan. Komunikasi verbal cukup dapat dijadikan sebagai alat untuk bertukar ide. Komunikasi verbal juga lebih mudah digunakan. Min1 Bantul dapat menyampaikan informasi atau maksud dan berbagai hal lainnya hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Yang selanjutnya, hasil analisis yang kedua, dalam halaman website tentang sejarah berdirinya terdapat langkah kedua merubah nama Madrasah Diniyah Salafiyah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah di bawah pengelolaan Dewan Penyantun yang dipimpin Kiai Haji Ridho Jalal bersama Kiai Haji Zahid Ridwan. Madrasah ini berjuang dengan menyantuni siswa yang kebanyakan kurang mampu. Artinya, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi nonverbal, yaitu dengan memberikan santunan kepada siswa yang kurang mampu. Komunikasi yang dilakukan dapat berupa gerakan tubuh atau gerakan tangan. Yang selanjutnya, yang ketiga, dalam misi Min1 Bantul salah satunya adalah membudayakan perilaku hidup bersih, sehat, dan cinta lingkungan hidup dan melestarikannya. Artinya, komunikasi yang diterapkan dalam mewujudkan misi tersebut adalah komunikasi nonverbal, yakni selalu melakukan bersih-bersih lingkungan madrasah setiap hari Jumat dan dibiasakan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Artinya, perilaku tersebut tergolong dalam hal komunikasi nonverbal, yakni gerakan tubuh sebagai sarananya. Yang keempat, dalam website tercantum ekstrakurikuler, artinya di dalam kegiatan tersebut guru berbicara kepada peserta didik tentang materi kegiatan yang sedang dilakukan, misalnya qiraah, kaligrafi, mewarnai, melukis, serta menulis dan lain-lain. Komunikasi dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah komunikasi verbal secara lisan. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa. Perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal ini unik, tidak ada alat komunikasi selain verbal yang bisa dimanfaatkan dengan lebih efektif. Dan yang kelima, dalam website terdapat bahan ajar, artinya seorang guru merancang bahan ajar yang akan dipelajari siswa, maka bahan ajar tersebut harus menggunakan bahasa tulisan yang baik dan benar. Dalam artian sesuai dengan keadaan dan tujuan serta benar maksudnya, sesuai dengan kaidah bahasa yang digunakan. Seperti jika menggunakan bahasa Indonesia, maka bahasa tulisan harus mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD dalam kalimat-kalimat baku serta formal. Untuk itu, seseorang yang ingin melakukan komunikasi verbal dalam bentuk komunikasi tulisan, maka yang bersangkutan harus mengikuti beberapa kaidah seperti kebenaran tata tulis, tata letak, kebenaran isi, petunjuk penggunaan, kejelasan, dan kesopanan dalam hal berbahasa. Komunikasi dalam pembuatan bahan ajar dapat digolongkan sebagai komunikasi verbal secara tulisan. Dan yang terakhir, dalam website bagian berita terdapat 31 guru dan karyawan Min1 Bantul ikuti workshop matematika. Banyak pesan dan informasi yang dapat disampaikan dengan komunikasi nonverbal, salah satunya cara duduk, di antaranya cara duduk, cara berjalan, cara berpakaian, dan sebagainya merupakan bagian dari komunikasi nonverbal yang perlu diperhatikan. Termasuk guru Min1 Bantul ketika melakukan workshop harus memperhatikan cara berpakaian, cara berdandan, cara duduk, dan cara berjalan. Demikian juga dengan profesi sebagai guru.
Dalam website, bagian tersebut juga terdapat komunikasi verbal karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi dalam hal diskusi, menyapa, sekadar mengobrol, dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.